Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Suherdi, SPD, SH, MM, selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan organisasi dan teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Fairuzara Hanifah, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan apa aja isi katalog yang telah dibuat oleh kelompok kami. Tema dari katalog yang kami buat adalah gejala-gejala yang melatar belakangi pengembangan organisasi. E-katalog kami mempunyai daftar isi yang berisi yang pertama, pendahuluan, yang kedua, risiko dan keuntungan dalam melakukan penilaian kebutuhan, yang ketiga, psychometrics, yang keempat, pendekatan-pendekatan penilaian, yang kelima, gejala-gejala yang melatar belakangi pengembangan organisasi, yang keenam, contoh kasus, yang ketujuh, kesimpulan, dan yang kedelapan, daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Istilah pengembangan organisasi, organizational development, telah digunakan di berbagai analisis perilaku, resolusi, dan pendekatan terhadap konflik organisasi dan perubahan organisasi. Para ahli mungkin cenderung memberikan perbaikan yang efisien, namun keuntungan atau hasil yang efektif diperoleh oleh mereka yang bukan ahli. Tujuan organizational development adalah untuk membangun budaya kerja yang mana di dalamnya selalu ada saja perubahan yang terjadi. Karena dengan adanya suatu budaya kerja yang akan berubah, tentu akan membuat perusahaan menjadi lebih baik lagi dan semakin lebih produktif serta lebih tepat sasaran. Risiko dan keuntungan dalam melakukan penilaian kebutuhan. Risiko yang pertama yaitu karyawan percaya bahwa manajemen tidak akan menganggap hasil penilaian dengan serius. Yang kedua, harapan karyawan akan naik ke tingkat yang tidak dapat dicapai. Dan yang ketiga, manajer atau karyawan individu akan dikambing hitamkan. Lalu ada keuntungan. Yang pertama, semangat kerja karyawan akan meningkat melalui rasa pemberdayaan. Yang kedua, pengukuran perbaikan akan memotivasi manajemen dan karyawan. Yang ketiga, sinergi yang lebih besar akan terjadi. Sebelum melakukan penilaian, sistem pengukuran perlu dieksplorasi persyaratan umumnya. Langkah ini dikenal sebagai psychometrics. Semua ukuran yang dapat diukur harus dapat diandalkan dan valid. Sedangkan data kualitatif seperti interview atau focus group harus akurat dan merespon terhadap pertanyaan yang diberikan. Yang pertama, reliability. Reliability adalah indikator dari konsistensi hasil yang diperoleh. Mengumpulkan informasi dalam kondisi serupa dan memastikan kejelasan arah akan membantu meningkatkan reliability. Yang kedua, validity. Validitas yang memiliki relevansi tertentu dalam melakukan penilaian adalah concurrent validity dan fast validity. Concurrent validity adalah kemampuan suatu instrumen pengukuran untuk mengukur gejala tertentu pada saat sekarang, kemudian dibandingkan dengan instrumen pengukuran lain untuk konstruk yang sama. Sedangkan fast validity adalah uji yang dilakukan untuk menunjukkan bahwa item-item pernyataan memiliki kesan mampu untuk mengungkapkan konsep penelitian yang hendak diukur. Untuk mengetahui gejala-gejala apa saja yang melatar belakangi pengembangan organisasi, diperlukannya penilaian. 4 pendekatan dasar yang dapat digunakan saat melakukan penilaian diantaranya, yang pertama ada observasi. Observasi dimulai sejak pertama kali seorang profesional OD bertemu dengan perwakilan dari organisasi klien dan berlanjut saat profesional OD memasuki organisasi klien untuk memulai pekerjaannya. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam pendekatan ini. Kelebihan yang pertama yaitu tidak melibatkan pihak yang mengintervensi antara Anda dan apa yang diobservasi. Yang kedua, memberikan konteks untuk bentuk penilaian lainnya. Dan yang ketiga, dapat melakukan dengan cepat dan biaya rendah. Lalu untuk kekurangan, yang pertama ada terbatas dalam cakupan dan geografi, sehingga membatasi kemampuan untuk menyamaratakan. Yang kedua, dapat mendorong orang-orang untuk bertindak untuk menyesatkan jika mereka sadar akan kehadiran dan tujuan pengamat. Dan yang ketiga, tindakan untuk hadir pada pengamat sudah mengganti apa yang terjadi. Lalu pendekatan selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder ini mencakup segala sesuatu yang sudah ada sebelumnya untuk masuk ke dalam organisasi. Kelebihan yang pertama yaitu tidak melibatkan pihak yang campur tangan antara Anda dan apa yang sedang diamati. Yang kedua, menyediakan konteks historis untuk bentuk penilaian lainnya.
Dan yang ketiga, membuat jangkauan yang luas untuk pandangan yang memungkinkan. Lalu untuk kekurangan, yang pertama bisa memakan waktu, tergantung pada berapa banyak catatan yang ditinjau. Yang kedua, melibatkan kemungkinan bahwa klien merasa bahwa beberapa data sekunder sensitif, menghasilkan dalam tinjauan selektif terhadap hanya beberapa data sekunder. Lalu yang ketiga, menjalankan resiko bahwa data yang mudah untuk didapatkan mungkin bukan data yang paling penting untuk kebutuhan klien. Lalu yang ketiga ada interview. Interview ini terbagi dalam dua pendekatan, yaitu individual interview dan group interview. Yang pertama, individual interview, yaitu mewawancarai individu baik secara tatap muka atau melalui telepon. Adalah pendekatan penilaian yang paling populer. Kelebihan yang pertama yaitu dapat memberikan jaminan ekstra dari anonimitas untuk orang yang diwawancara, sehingga mendorong kedalaman yang lebih besar dari informasi yang disediakan. Yang kedua, lebih mudah daripada pendekatan lain dalam membangun hubungan baik dan kepercayaan. Lalu yang ketiga, memungkinkan karyawan untuk merasa kepemilikan dalam hasil, karena mereka merasa bahwa mereka mempunyai masukan nyata dalam prosesnya. Lalu kekurangan, memakan waktu dan mahal untuk menuliskan kaset jika pewawancara menggunakan rekaman audio dengan izin dari orang yang diwawancara. Yang kedua, melibatkan inkonsistensi dari pewawancara jika pewawancara ada lebih dari satu. Lalu yang ketiga, susah untuk melakukan banyak wawancara tiap harinya dan selama berhari-hari. Lalu selanjutnya ada group interview. Karena keterbatasan biaya atau waktu, atau karena Anda berpikir agar kelompok dapat memperoleh manfaat dengan mengembangkan ide satu sama lain, Anda dapat memilih untuk melakukan wawancara kelompok daripada wawancara individu. Ada beberapa kelebihan dari grup interview, diantaranya satu, memungkinkan banyak informasi untuk dikumpulkan dalam waktu singkat. Yang kedua, memungkinkan peserta untuk membangun pada ide-ide satu sama lain. Dan yang ketiga, memungkinkan karyawan merasakan kepemilikan dari pemberdayaan keterlibatan mereka. Lalu kekurangannya di antara lain, satu, tidak dapat menjamin anonimitas karena begitu banyak orang mendengar apa yang telah dikatakan. Yang kedua, sulit dan memakan waktu untuk dianalisis. Dan yang ketiga, akan bertahan lebih lama dari sebuah wawancara individu, jadi peserta wajib mengorbankan waktu kerja mereka. Lalu ada pendekatan penilaian yang keempat, yaitu kuesioner. Kuesioner dapat berisi pertanyaan berbuka. Bagian ini berfokus secara khusus kepada instrumen tertulis yang berisi pertanyaan-pertanyaan dengan tentang tanggapan yang beragam responden dapat memilih. Digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari kuesioner. Kelebihannya di antara lain, yang pertama mudah dan cepat untuk dianalisis. Yang kedua, menggunakan bahasa yang sama untuk semua responden. Yang ketiga, menetapkan reliabilitas dan validitas secara statistik. Lalu untuk kekurangan di antara lain, yang pertama itu memakan waktu untuk dikembangkan. Yang kedua itu menggunakan kata yang sama yang bisa saja diinterpretasikan berbeda-beda oleh responden. Yang ketiga, membuat susah mendapatkan respon yang dapat diterima. Selanjutnya ada gejala-gejala yang melatar belakangi pengembangan organisasi. Gejala-gejala yang melatar belakangi pengembangan organisasi dapat bervariasi tergantung pada situasi dan tujuan organisasi tersebut. Berikut adalah beberapa gejala umum yang mungkin mendorong suatu organisasi untuk mempertimbangkan pengembangan. Yang pertama itu ada pertumbuhan atau perubahan bisnis. Ketika organisasi mengalami pertumbuhan pesat atau perubahan dalam model bisnisnya, mungkin perlu mengembangkan struktur dan prosesnya untuk mengakomodasikan perubahan tersebut. Yang kedua itu kinerja karyawan yang menurun. Jika organisasi mengalami penurunan kinerja dalam hal produktivitas, profitabilitas, atau kepuasan pelanggan, hal ini bisa menjadi tanda bahwa perubahan atau pengembangan diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Yang ketiga itu ada kompetisi yang ketat. Saat pesaing-pesaing di pasar semakin agresif atau baru muncul, organisasi harus dapat menyesuaikan strategi dan operasinya untuk tetap bersaing secara efektif. Yang keempat, teknologi yang berkembang. Perkembangan teknologi seringkali mendorong perubahan dalam cara organisasi beroperasi. Jika organisasi tidak mengikuti perkembangan teknologi, mereka bisa tertinggal. Lalu yang kelima, perubahan regulasi. Perubahan dalam peraturan dan hukum yang mengatur industri atau sektor tertentu dapat memaksa organisasi untuk mengubah praktis mereka.
Lalu yang keenam ada pelanggan yang tidak puas. Ketidakpuasan pelanggan dapat menjadi sinyal bahwa perlu ada perubahan dalam produk, layanan, atau proses pelayanan pelanggan. Lalu yang ketujuh, perubahan kebutuhan pasar. Ketika preferensi pelanggan atau kebutuhan pasar berubah, organisasi harus dapat menyesuaikan produk atau layanan mereka. Lalu kayak yang 8, ketidakmampuan inovasi. Jika organisasi kesulitan menghasilkan inovasi atau mengadopsi praktik terbaik, maka mereka mungkin perlu mengembangkan budaya inovasi dan sistem dukungan. Lalu yang terakhir, masalah keuangan. Kesulitan keuangan seperti penurunan pendapatan atau kenaikan biaya operasional dapat memaksa organisasi untuk mencari cara baru untuk mengelola anggaran dan sumber daya. Lalu selanjutnya terdapat contoh kasus pada e-katalog kelompok kami. Selanjutnya, terdapat contoh kasus pada e-katalog kelompok kami. Selanjutnya, terhadap contoh kasus pada e-katalog kelompok kami. Selanjutnya, terdapat contoh kasus pada e-katalog kelompok kami. Pada tahun 2020, Pertamina mengalami Selanjutnya, terdapat contoh kasus pada e-katalog kelompok kami. Pada tahun 2020, Pertamina mengalami penurunan pendapatan. Hal ini dibuktikan dengan pendapatan Pertamina pada tahun 2019 yang sebesar USD 2,53 miliar menurun menjadi USD 1,05 miliar, yang berarti adanya penurunan sebesar 58,44% dalam kurun 1 tahun. Oleh karena itu, PT Pertamina sebagai salah satu badan usaha milik negara turut melakukan pengembangan organisasi. Beberapa upaya yang dilakukan oleh PT Pertamina untuk mengembangkan organisasinya di antara lain, yang pertama itu menerapkan learning organization, yang kedua meningkatkan performance management, yang ketiga melakukan organizational change, yang keempat menerapkan workforce diversity. Yang pertama, menerapkan learning organization. Learning organization merupakan wadah untuk mengembangkan kapasitas diri agar dapat menciptakan hal yang benar-benar diinginkan dengan cara mengembangkan pola pikir yang baru dan ekspansif, aspirasi, dan kolektif. Di PT Pertamina, Learning Organization telah dilakukan dengan dibentuknya Pertamina Corporate University yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PT Pertamina dan juga dapat menjadi salah satu langkah antisipatif karena persaingan di industri minyak dan gas bumi yang sudah semakin ketat. Selain itu, PT Pertamina juga membuka rekrutmen untuk para sarjana yang ingin bergabung menjadi Social Leaders Trainee (SLT). SLT merupakan program on-job training dan transformasi manajerial yang berguna untuk meningkatkan pengembangan diri calon karyawan selama 6 bulan. Selain itu, dalam menerapkan learning organization, PT Pertamina juga mengimplementasikan knowledge management (KM). Knowledge management merupakan suatu sistem yang dapat membantu organisasi untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan 4 komponen, yaitu aspek manusia, proses, teknologi, dan konten. Yang kedua, meningkatkan performance management. Performance management merupakan suatu proses yang dapat meningkatkan perilaku dan hasil kerja pegawai menjadi lebih baik. Performance management yang baik dapat diwujudkan dengan adanya goal setting, performance appraisal, dan reward system. Di PT Pertamina, goal setting atau tujuan yang hendak dicapai yaitu menjadi perusahaan energi nasional kenal sedunia dengan misi menjalankan usaha inti minyak, gas, dan bahan bakar nabati secara integrasi. Sedangkan untuk performance appraisal, PT Pertamina telah menerapkan prinsip good corporate governance yang terdiri dari transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Yang ketiga, melakukan organizational change.
Transorganizational change adalah perubahan di dalam organisasi yang terjadi secara organisir untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan yang multi-organisasi. Transorganizational change ini bisa dilakukan dengan melakukan merger dan akuisisi. Di tahun 2018, PT Perusahaan Gas Negara (TBK) dengan PT Pertamina Gas (Pertagas) melakukan merger dan saat ini sudah menjadi subholding gas di Partai Pertamina. Yang keempat, menerapkan workforce diversity. Di PT Pertamina saat ini sudah tidak ada yang namanya diskriminasi gender bagi karyawan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan karyawan perempuan yang pada tahun 2020 hanya ada sebanyak 5.885 dan di tahun 2021 telah mencapai 8.029. Adanya peningkatan karyawan perempuan ini menunjukkan bahwa perempuan yang biasanya sering dijadikan korban diskriminasi di dunia kerja, saat ini sudah menunjukkan eksistensinya. Bahkan di tengah pandemi COVID-19, PT Pertamina mendapatkan penghargaan dalam Asia Pacific Women Empowerment Principles 2021 karena berhasil meningkatkan kiprah dan peran perempuan. Selain itu, workforce diversity di PT Pertamina juga dapat dilihat dengan dikerjakannya beberapa penyandang disabilitas yang biasanya dipandang sebelah mata, namun kini bisa bangga karena bisa membuktikan bahwa penyandang disabilitas dapat berdaya. Kesimpulan, organizational development bertujuan untuk membangun budaya kerja yang mana di dalamnya selalu ada saja perubahan yang terjadi. Karena dengan adanya suatu budaya kerja yang akan berubah tentu akan membuat perusahaan menjadi lebih baik dan semakin lebih produktif serta lebih tepat sasaran. Organizational development sendiri perlu dilakukan karena munculnya gejala-gejala internal maupun eksternal yang menyebabkan organisasi harus melakukan perubahan dan pengembangan organisasi. Gejala-gejala tersebut diantaranya yang pertama, pertumbuhan atau perubahan bisnis, yang kedua, kinerja yang menurun, yang ketiga, kompetisi yang ketat, yang keempat, teknologi yang berkembang, yang kelima, perubahan regulasi, yang keenam, pelanggan yang tidak puas, yang ketujuh, perubahan kebutuhan pasar, yang kedelapan, ketidakmampuan inovasi, dan kesembilan, masalah keuangan. Sekian materi yang telah saya bawakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.